Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yosef Daniel Jemai, NPM 1218013, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil video saya mengenai mata kuliah perdagangan internasional tentang teori Hetzker-Ohlin. Teori Hetzker-Ohlin pertama kali diperkenalkan oleh Elie Hetzker pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1993. Teori ini muncul karena perdagangan internasional belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori Hetzker-Ohlin atau yang sering orang sebut HO mengatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi atau faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Sebagai contoh, hutan Indonesia dan Australia, yaitu adanya perbedaan karunia sumber daya antara negara. Proposisi pertama dari teori Hetzker-Ohlin, setiap negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah dalam memproduksi barang akan melakukan spesialisasi produksi dan akan mengekspor barang tersebut. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang-barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Dalam teori Hetzker-Ohlin, orang sering menggunakan yang namanya kurva. Kurva yang sering digunakan adalah kurva Isokos dan kurva Isoquant. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah kurva Isokos. Isokos adalah berbagai kombinasi dua faktor produksi yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu. Misalnya, negara A memiliki tenaga kerja yang banyak dan relatif sedikit kapital. Maka, untuk sejumlah pengeluaran uang tertentu akan memperoleh tenaga kerja lebih banyak daripada kapital. Untuk lebih jelasnya, dapat kita bahas pada kurva berikut. Dari gambar kurva, kita bisa lihat bahwa kurva ini menggambarkan perbandingan tenaga kerja dan mesin. Pada negara Indonesia, terlihat tenaga kerja lebih banyak dibandingkan mesin yang relatif lebih sedikit. Akibatnya, di negara Indonesia dengan pengeluaran 200 akan memperoleh 40 tenaga kerja dan 10 unit mesin, atau harga 4 unit tenaga kerja sama dengan 1 unit mesin. Sedangkan pada negara Malaysia, terlihat bahwa mesin lebih mendominasi dibandingkan dengan tenaga kerja yang ada. Akibatnya di negara Malaysia, dengan pengeluaran 200 akan memperoleh 20 unit tenaga kerja dan 40 unit mesin, atau sama dengan harga 1 unit tenaga kerja sama dengan 20 unit mesin. Dengan demikian, negara Indonesia akan lebih murah apabila memproduksi barang yang menggunakan banyak tenaga kerja dengan sedikit kapital. Dan untuk negara Malaysia akan lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan kapital dan sedikit tenaga kerja. Dan yang kedua adalah kurva Isoquant. Kurva Isoquant adalah kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada kurva di bawah berikut. Dari kurva, kita bisa lihat bahwa garis Isoquant negara Indonesia terletak pada garis vertikal, yang dimana garis tersebut merupakan garis tenaga kerja. Sehingga garis pada negara Indonesia menunjukkan sifat padat kerja yang dikarenakan negara Indonesia lebih didominasi oleh tenaga kerja.
Kemudian garis isokuan pada negara Malaysia mendekati garis horizontal, yang dimana garis tersebut merupakan garis bagian mesin. Sehingga pada negara Malaysia, garis isokuan menunjukkan padat modal. Hal ini dikarenakan negara Malaysia lebih banyak memiliki kapital atau mesin. Analisis teori Hetsker-Ohlin. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, comparative advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Yang keempat, sebaiknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif lebih sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Asumsi-asumsi dalam teori Hetsker-Ohlin adalah: yang pertama, kedua negara yang berdagang memiliki teknologi produksi yang identik. Yang kedua, output produksi harus memiliki skala hasil atau return to scale yang konstan. Yang ketiga, mobilitas faktor. Dan yang keempat, mengenai persaingan sempurna. Kelemahan dalam asumsi-asumsi teori Hetsker-Ohlin. Untuk lebih memahami kelemahan teori Hetsker-Ohlin dalam menjelaskan perdagangan internasional, akan dikemukakan beberapa asumsi yang kurang valid. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment Hetsker-Ohlin. Yang ketiga, asumsi adanya mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dari faktor antara negara. Dalam hal ini merupakan modifikasi Hetsker-Ohlin, tetapi tidak mengurangi validitas model Hetsker-Ohlin. Dan yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku, karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Sekian pemaparan video saya mengenai teori Hetsker-Ohlin. Saya ucapkan terima kasih. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you,